anak-anak kelas 10, hari ini kita kembali belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 10. Di bab 3 ini kita akan belajar ciri-ciri bertumbuh dalam Kristus. Mari kita membaca firman Tuhan dalam 2 Petrus 3 ayat 17-18. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Anak-anak kelas 10, dalam pembelajaran ini ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, bagian A, yaitu berakar dalam Kristus. Pedoman firman Tuhannya dalam Kolose 2 ayat 6-7. Ilustrasinya seperti pohon korma. Pohon korma ketika ditanam, bijinya ditindik dengan batu supaya ketika bertumbuh akar-akarnya merambat jauh ke dalam tanah, sehingga pohon itu menjadi kuat ketika terjadi kekeringan. Pohon itu juga memiliki air, karena di dalam akar itu ada kantong air di dalam pohon korma. Dari pelajaran ini kita ketahui yang pertama, akarnya lebih dalam untuk memperoleh air. Orang Kristen harus berakar di dalam Kristus sehingga dia menyerap firman Allah. Lalu akar yang dalam itu dapat bertahan dalam kekeringan. Lalu yang ketiga, kuat dalam menghadapi bertahan ketika terjadi angin kencang. Dan pastinya pohon korma akan selalu berbuah, buahnya sangat baik. Pertumbuhan rohani yang sehat memiliki yaitu akar rohani di dalam Kristus. Akar rohani dalam Kristus dengan cara bagaimana? Yaitu menjadi pribadi yang tekun, memiliki disiplin diri, menetapkan prioritas hidup, mengatur waktu. Lalu yang kedua, dalam pertumbuhan rohani haruslah menyerap firman Tuhan dengan cara membaca dan merenungkan firman Tuhan saat teduh, kemudian rajin bersekutu dalam beribadah. Bagian kedua yang kita pelajari dalam ciri-ciri bertumbuh dewasa dalam Kristus adalah berbuah ke arah Kristus. Dalam Efesus 4 ayat 14-15 kita belajar ilustrasinya bayi waktu kecil yang makan bubur, susu, kemudian ketika dia anak-anak dia sudah mulai makan makanan yang keras, sampai dia dewasa dia dapat makan makanan yang lebih membawa kepada gizi dan pertumbuhan badannya. Pertumbuhan di dalam Kristus terjadi ketika Allah melakukan pembaharuan bagi kehidupan manusia. Lalu orang-orang percaya harus memelihara persekutuan pribadinya dengan Kristus. Yang ketiga, mempelajari firman Allah untuk mengenal tentang Allah. Maka hasilnya adalah pertumbuhan ke arah Kristus. Bagian ketiga kita belajar yang C, ciri-ciri bertumbuh dewasa dalam Kristus adalah berbuah dalam Kristus. Yang Yohanes pasal 15 ayat 4, ilustrasinya pohon anggur. Pohon anggur dapat berbuah ketika ranting-rantingnya melekat pada batangnya, sehingga menghasilkan buah yang enak dan manis. Allah menginginkan orang percaya bertumbuh dan berbuah. Dalam Matius 7 ayat 18-19 dikatakan, kalau tidak menghasilkan buah, maka ranting-ranting itu dipotong dan dibuang ke dalam api. Harus tinggal di dalam Kristus. Yohanes 15 ayat 14. Kemudian pemotongan terjadi. Pemotongan terhadap sifat-sifat yang buruk. Ada kesombongan, ada keegoisan. Matius 12 ayat 33. Anak-anak kelas 10, kita harus menghasilkan buah dari pertobatan kita. Inilah pelajaran kita pada bab ketiga ini, ciri-ciri bertumbuh di dalam Kristus. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapak untuk firman Tuhan. Tolong kami untuk kami semakin mengerti dan hidup di dalam pertumbuhan ke arah Kristus dan menghasilkan buah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, sampai jumpa dalam pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.